layarnya gimmick nih, tapi tetap jadi HP terbaik. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Infinix Hot 60 Pro Plus, HP gimmick yang paling menarik. HP kelas 2 jutaan tapi paling tipis di kelasnya. Dan walaupun ini HP gimmick, tapi beneran recommended habis. Kenapa bisa gue bilang gimmick? Karena HP yang katanya layarnya ini 1,5K, 114Hz ini tuh pas gue tes nggak pernah dapet pengalaman segitu. Waktu di tes 144Hz-nya nih, mau scrolling hasil foto di galeri atau scrolling menu doang, maksimal mentok di 120Hz. Apalagi buat main game ya, selain karena dikit banget game yang support 144Hz, dan ini chipsetnya cuma Helio G99 Gen 3 doang. Chipset kelas menengah yang kalau misalkan game berat ya nggak kuat. Berasa berat gitu maksudnya. Nah terus katanya layarnya 1,5K atau 1440p ya. Dan waktu gua tes screen capture dapatnya cuma Full HD aja. Dibaca pakai aplikasi benchmark apapun juga layarnya 1080p aja. Nggak lebih dari itu. Dan untuk layar curve 3D-nya ini tuh nggak semelengkung layar-layar curve 3D lainnya. Masih kalah melengkung bahkan sama Infinix Hot 50 Pro Plus tahun lalu. Ya tapi tetap lengkungannya tuh lebih melengkung daripada yang 2,5D. Nih kalau dibandingin sama Infinix Hot 50 Pro Plus aja lengkungannya cuma 50%. Jauh kalah tebal. Jadi berasa gimmick kan iklan berbanding kenyataan. Tapi walaupun gimmick ini HP layarnya emang beneran bagus loh. Pakai banget malah bagusnya. Karena layarnya udah pakai panel AMOLED Curve 3D dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 7i. Dengan kualitas warna yang berasa vivid dan vibrant banget ya, kayak layar HP mahal. Mau dibawa keluar ruangan di bawah cahaya matahari juga layarnya ini tetap jelas terlihat. Layarnya juga udah support 10 sentuhan bersamaan, terus juga responsif banget mau dipakai buat multitasking ataupun buat main game. Dan desain curve-nya yang cuma dikit ini malah bikin kesan mewah dapet. Dan pengalaman buat main game juga lebih nyaman. Apalagi lihat desain sudut layarnya yang membulat gini nih. Udah kayak HP flagship banget. Kelihatan mahal banget nih HP, padahal baru dilihat layarnya doang. Apalagi kalau lihat full desainnya ya, kelihatan mahal, tipis abis, minimalis. Ya emang sih, cover bodinya tuh masih pakai bahan plastik ya, dengan finishing matte, jadi bodinya ini tuh nggak gampang kotor sama sidik jari. Yang paling menarik dari desainnya ini adalah ini nih, tipis pakai banget. Cuma 5,95 mm doang, ditambah layar langkung dan tepian bodi yang didesain curve juga, bikin HP ini tuh makin kelihatan neramping abis. Lihat nih, setipis ini, dan bahkan ini tuh HP enteng banget, ringan banget, tapi tetap berasa solid dan kuat di genggaman. Bener-bener berasa dan kelihatan mahal deh. Padahal ini cuma kelas harga 2,5 juta, ya lebih atau kurang dikit lah kira-kira. Apalagi kalau HP ini pas lagi ditaruh di meja gini. Keren deh. Lampu di sensor infrared yang mirip kamera paling bawah ini nyala kedip-kedip gini. Ini nama fiturnya Active Halo Lighting, yang juga berfungsi jadi light indikator untuk notifikasi. Keren kan? HP mahal lo belum tentu bisa cakep kayak gini. Frame HP ini sendiri masih dari bahan polikarbonat ya, dengan finishing matte juga. Dimana di sisi bawah kita bisa lihat, kita bisa temuin grill speaker, lubang mic, port charger, dan slot kartu dual SIM aja. Ya, Infinix Hot 60 Pro Plus ini tuh cuma dual SIM aja. Nggak kayak pendahulunya yang udah dual SIM plus microSD ya. Ini slot microSD-nya dihilangin. Fitur yang sayang banget ya, hilang di HP yang kelas harga, sangat merakyat ini. Kalau menurut lo sendiri gimana? MicroSD itu penting nggak sih? Dan kalau lihat sisi atas HP-nya ada mic sekunder, grill speaker, dan sablon sound by JBL. Jadi nih HP udah dual speaker ya, dengan tuningan audio DTS supaya lebih berasa sauron suaranya. Dan dual speakernya itu suaranya berasa kencang, berasa powerful ya, di setel dalam volume maksimal. Dan untuk karakter suaranya sendiri, ini tuh cenderung balance ya. Jadi dipakai buat dengerin musik apa aja, masuk-masuk aja. Dan kayak gini nih suara speakernya. Yang gua heran ya, walaupun bodinya ini tuh super tipis, tapi baterainya tuh nggak ikutan super tipis kayak HP Sultan yang harganya belasan juta. Ini malah dikasih nambah lebih dikit. Ingat nggak Samsung S25 Edge yang tipis? Baterainya cuma 3900 mAh. Atau iPhone 16 dan iPhone 16 Pro yang baterainya cuma 3500 mAh aja. Infinix Hot 60 Pro Plus ini baterainya nggak ditipisin, tapi malah ditambahin. Ya, walaupun dikit nambahnya ya. Baterainya 5160 mAh, tapi bodinya tetap tipis banget. Dan gak cuma tipis, baterainya ini tuh udah berasa awet banget loh, kalau menurut gue ya.
Karena waktu gua tes daya tahan baterainya pakai GFX Benchmark untuk simulasi main game nonstop, hasilnya tuh bisa bertahan 589 menit atau 9 jam 49 menit. Dan waktu gua pakai buat main Mobile Legends selama sejam, baterainya berkurang cuma 12% aja. Dan untuk tes scrolling TikTok sejam, baterainya berkurang 7% aja tanpa charger. Atau kalau lo suka scrolling TikTok gitu ya, ini dia bisa 14 jam nonstop scrolling TikTok sampai jempol lo pedes. Dan kalau baterainya udah lowbat juga ngecasnya nggak pakai lelet. Udah lumayan cepet, karena lo bisa ngecas lumayan cepet pakai charger bawaannya yang udah 45 watt. Cuma ngecas 30 menit udah keisi 45%, sejam keisi 85%, dan nambahin 13 menit lagi untuk penuh 100%. Nggak pakai lama kan? Dan desain super tipisnya ini tuh nggak bikin HP ini tuh jadi rentan dan lemah. Tapi tetap kuat. Tetap standar kuat HP-HP-nya Infinix yang udah tahan debu dan siraman air IP64. Jadi aman ya dibawa jalan pas musim hujan gini. Ya kalau untuk performanya di kelas harga setara bukan yang istimewa, standar-standar aja. Karena dia masih pakai Helio G99 Gen 3. Yang pasti ini performanya udah bikin senang, udah bikin tenang. Udah nyaman lah pokoknya. Karena HP ini pakai Helio G200 atau G99 Gen 3 ya. Dimana yang Gen 1-nya aja terbukti tangguh dan dapat diandalkan. Ditambah memorinya juga luas ya, 8GB RAM plus 8GB virtual RAM. Dan juga storage-nya ada 128 dan 256GB yang udah UFS 2.0. Jadi multitasking lancar, buat main game juga enak banget. Kayak yang lo lihat nih, gue main game Mobile Legends. HP ini tuh bisa jalanin game di grafis ultra dengan frame rate high. Dimana selama gue mainin tuh aman lancar banget ya, bisa stabil di 60 fps selama main game ini. Untuk suhu HP juga aman nggak panas, cuma 41 derajat selama main. Mantep nih buat push rank. Nah, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga bisa. HP ini bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Extreme, HD Ultra, dan mentok di HDR Ultra. Nah, gue ini di sini mainnya dengan grafis Smooth Extreme ya. Enak banget cuy. Bisa stabil di 60 fps. Dan dipakai main lama juga suhunya nggak pakai panas. Sekitar 41-42 derajat aja selama main. Intinya sih secara performa di kelas harga 2,5 jutaan gitu ya, ini standar-standar aja. Cuman berasa lebih irit dan berasa lebih adem aja sih kalau gue bilang. Dan karena lebih adem dan ringan, jadinya main HP tuh di tangan tuh nggak berasa cepet capek. By the way, kalau buat main game, HP ini tuh punya fitur bypass charging ya. Jadi kalau lagi main game terus HP-nya lowbat, tinggal aktifin aja fitur ini sambil dicas HP-nya. HP nggak bakal panas, tetap adem walaupun main sampai berjam-jam. Oh iya, kalau lo pakai HP ini buat cari jalan pulang pakai Google Map gitu ya, kualitas performa GPS-nya tuh lumayan cepat dan akurat loh. Posisi kita juga kekunci, nggak kegeser-geser. Baca peta juga lebih gampang karena udah ada fitur kompas yang bikin kita tahu lagi menghadap arah mana di peta. Kalau sensor sidik jari udah di layar dan masih berbasis optik. Lumayan cepat dan akurat baca jari, yang penting jari tangan nggak basah. Kalau kondisi basah ya agak susah bacanya. Sensor NFC-nya juga cepat dan gampang banget loh baca kartu. Dan udah multifungsi juga kayak HP mahal. Jadi HP ini tuh bisa jadi akses card ya buat buka pintu kantor atau pintu apartemen. Dan untuk gyroskopnya sendiri udah hardware ya, buat virtual reality ataupun buat main game genre FPS jadi lebih enak. Berasa lumayan real time loh respon gyroskopnya. Dan di bagian softwarenya, Infinix Hot 60 Pro Plus ini tuh udah Android 15 yang dibalut ya, sama sistem antarmukanya buatan Infinix sendiri, XOS 15. Yang tampilannya tuh termasuk simple, mirip-mirip iPhone lah. Dan fiturnya banyak, banjir. Termasuk fitur AI-nya komplit banget. Mulai dari circle to search ada, sampai recording summary juga ada. By the way, ini AI-nya masih cloud-based ya. Jadi kalau internetnya ngebut, pasti prosesnya lebih cepat. Gokil nih Infinix. AI segini komplit di HP kelas harga 2 jutaan aja. Biasanya yang sekomplit ini tuh adanya di flagship doang. Infinix, lo baik apa sedekah sih? Ada juga fitur dynamic bar ya untuk notifikasi penting dengan animasi di bagian kamera depan. Fitur yang keren kayak iPhone gitu. Dan ini banyak hal yang bisa muncul di notifikasi iPhone ini ya, nggak cuma ngecharge doang. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa lo cobain sendiri kalau lo udah beli HP ini. Karena kalau gue bahas di sini panjang banget ceritanya. Dan ngomongin bagian kameranya ya, ini kelihatannya triple kamera. Padahal yang buat foto-foto cuma satu doang. Sisanya yang dua gaya. Enggak. Paling atas itu kamera utama ya, 50 megapiksel dengan aperture f1.8. Sensornya pakai Sony IMX882. Di bawahnya itu auxiliary kamera aja, dan paling bawah adalah sensor infrared untuk fitur remote control. Kalau kamera depan, ukurannya standar 13 megapiksel dengan aperture f2.0 dan udah dilengkapi LED selfie flash. By the way, untuk lampu kamera depan maupun belakang udah bisa diatur loh terangnya sampai 3 level. Untuk si foto-foto kamera utamanya, ini sih asli cakep untuk HP di level harga 2,5 juta, lebih dikit kurang dikit ya. Lo lihat aja sendiri, dynamic range-nya luas. Terus tone warnanya juga bagus, berasa natural, nggak berasa gonjreng. Detailnya juga dapet banget. Pokoknya yang gue lihat ini tuh hasil fotonya mirip-mirip sama kondisi asli objek yang difoto. Udah cakep loh kalau di kondisi terang kayak gini.
Nah, kalau untuk foto-foto mode portraitnya, lo bisa lihat sendiri, kualitasnya udah lumayan oke ya, tapi ada aja sih salah blurnya. Karena dia nggak punya depth sensor, jadinya ya wajar sih kalau ada salah-salah dikit ya. Nah, kalau untuk foto-foto di kondisi malam hari, kualitasnya kayak gini. Ini udah cakep sih untuk kelas harga 2,5 jutaan. Warnanya nggak pucat, detailnya dapat, dan bagian lampu tuh nggak berasa overbright. Ya, walaupun masih ada berasa noise ya. Wajar, ini bukan HP yang mahal. Nah, kalau untuk kasih foto-foto kamera selfie-nya, seperti yang lo lihat ya, tone warnanya berasa natural, detailnya juga bagus ya untuk kelas 13 megapiksel. Dimana dynamic range-nya juga udah cukup luas. Jadi kalau kita selfie membelakangi cahaya, muka kita tetap jelas, tetap detail, dan background juga dapat detailnya. Nah, kalau buat foto selfie portraitnya sendiri, potongan blurnya tuh udah berasa rapi loh. Jarang banget salah ngeblur. Kecuali kalau emang backgroundnya tuh rumit banget. Baru deh dia salah-salah dikit. Intinya kalau hasil foto-fotonya ini udah bisa banget diandelin di kelas harganya. Dan kalau untuk rekaman video, udah stabil. Mau kamera depan, kamera belakang, udah nggak pakai guncang. Dan HP ini juga kamera depan maupun kamera belakang bisa rekam video di Full HD 60 fps atau bahkan di 2K 30 fps. Dan kayak gini nih hasil rekaman video dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Rekaman video pakai kamera depan nih, Full HD 30 fps dengan stabilisasi aktif ya. Bisa lihat sendiri kualitas perekaman videonya kayak gimana. HP 2 juta lebih dikit, dikit sih, sekitar 2,5 jutaan lah gitu. Kualitasnya kayak gini untuk rekaman video kamera depannya. Ya, dynamic range sih mah masih wajar ya, nggak kelihatan banget, langitnya masih putih doang, jadi dynamic range-nya kurang kalau gue bilang. Wajar di kelas harga segini. Nah, kalau perekaman video pakai kamera belakang, kualitasnya kayak gini nih. Udah stabil sih kalau gue bilang, walaupun nggak pakai banget ya. Udah cukup stabil, dipegang pakai tangan satu aja di bawah jalan kayak gini. Dan untuk dynamic range-nya lo bisa lihat langitnya masih putih aja ya, nggak terlalu kelihatan detailnya. Ya wajar sih untuk kelas harga segini. Tapi ini untuk stabilisasinya udah bagus kalau gue bilang. Untuk kelas harga 2,5 jutaan kira-kira. Untuk lo sendiri gimana? Kalau untuk suaranya juga kayak gimana? Lo bisa nilai sendiri. Kalau untuk fokus kita cobain ya. Buat fokusnya. Tuh, pindah fokusnya dia nggak perlu ditap. Dan ini pindah fokusnya nggak loncat-loncat ya. Benar-benar smooth untuk pindah fokusnya. Detailnya bisa lo lihat sendiri, warnanya juga udah termasuk oke, berasa natural kalau menurut gue warnanya. Guys, ini hasil perekaman video pakai mode dual video. Dan di mode dual video ini kalau gue lihat ini udah lumayan stabil juga ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Jadi ini dua kamera langsung berbarengan ngerekam. Kamera depan ngerekam gue, kamera belakang yang ngerekam ke sono. Keren ya. Kelas harga 2,5 juta doang, udah tipis, cakep, kameranya juga keren banget, asli. Jadi walaupun layar 144 Hz-nya ini gimmick, terus chipsetnya pakai Helio G99 Gen 3, ini HP tuh recommended banget buat dibeli di kelas harga 2,5 juta. Ya lo lihat aja nih, tipis minimalis kayak gini, layarnya juga tetap cakep dan ini recommended lah pokoknya. Tetap bisa jadi pilihan teratas kalau lo pengen beli HP di kelas harga segini. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Utiano pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya fix nih. Kalau belum punya Hot 50 Pro Plus, beli aja langsung. Tapi kalau udah punya, gak usah upgrade. Hehe.